Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa pecinta video channel Akmal Jinan Official dimanapun berada. Kali ini Akmal Jinan Official hadir dengan nuansa yang berbeda. Saya sedang berada di tempat yang menurut saya recommended sekali ya. Ini di Lariso Cafe ya. Nah, semoga berkah ya Lariso Cafe. Saya kali ini mengajak keluarga, ada istri saya dan juga anak-anak lagi main di sana. Kita mau ngapain, Dek, sayang? Cinta, kamu datang membawa berjuta mimpi yang dulu tak pernah ku rasa ini. Iya, jadi kita akan ngobrolin tentang hal-hal yang lagi viral ya, yang kita bisa ambil hikmah ataupun kita bisa petik pelajaran khususnya bagi para kaula muda ataupun kita ini yang sedang mengarungi biduk rumah tangga yang cukup lama ya. Alhamdulillah pernikahan saya dengan Devi Hermayanti itu sudah berjalan kurang lebih 5 tahun lebih ya, 6 tahun ya, tepatnya 6 tahun. Bener nggak, Dek? 6 tahun ya, Dek? 6 tahun ya? Iya. Jadi pernikahan 6 tahun itu memang dibilang masih muda juga enggak, dibilang sudah lama juga belum ya. Jadi masih perjalanan. Kalau pernikahan kita diberkahi oleh Allah mungkin hingga puluhan tahun gitu ya. Ya baru dimasuk di usia yang masih sangat rentan dengan hal-hal yang permasalahan keluarga kayak gitu ya. Permasalahan hidup rumah tangga itu memang macam-macam. Coba sayang, sekarang mau nanya apa nih sama Abi? Umi, manggilnya Umi saja ya. Jadi saya tuh kalau di rumah manggilnya dulu Dek ya. Sekarang Umi karena istri saya ini dipanggil Umi sama anak-anak. Saya juga dipanggil Abi oleh anak-anak. Jadi saya ngajarin anak-anak dengan kalimat Umi ya, Cie. Umi, sekarang mau nanya apa nih sama Abi, Cie? Sharing terkait apa aja ya yang terjadi kali ini yang lagi hits. Tapi bukan gosip ya, bukan. Kita cari ilmu, ambil ilmu ya. Dengan kejadian yang lagi viral. Apa itu yang lagi viral? Tentang kisah rumah tangga. Iya. Kisah rumah tangga. Jadi kita kan sudah berumah tangga ya. Jadi mungkin bisa kita ambil apa nih hikmahnya nih yang ditanyakan. Dari kejadian dari artis ya. Pakai mic dong, kedengaran nggak? Ini gantian saja ya. Nah ini kan lagi hits banget tuh kisah rumah tangga artis anak ulama gitu kan ya, dengan seorang mualaf. Istrinya itu mualaf ya. Kebanyak pendapat orang kan mungkin persepsinya wah mualaf nih kurang inilah maksudnya tuh ya dalam agama gitu kan, dan ternyata konon katanya malah yang si anak ulamanya itu yang belum bisa membimbing gitu kan. Jadi tanggapan Anda seperti apa, Pak suami? Aduh, ini berat nih ya. Jadi pribadi saya kurang mengikuti ya beritanya ya, tapi memang muncul di beranda-beranda Instagram kayak gitu ya. Jadi memang kasus ini, berita ini lagi viral dan membuat kaget terutama para kaula muda yang sangat mengidolakan. Karena apa? Karena pasangan ini nikahnya masih umur yang sangat muda ya, yaitu 17 tahun ya. Dan si perempuannya lebih tua. Oh, perempuannya lebih tua jadi umurnya. Jaraknya berapa tahun gitu, cuman nggak jauh. Jadi ya memang semuanya pasti sudah qadar Allah ya, semua sudah diatur oleh Allah, tetapi
mungkin bisa diambil kesimpulan atau hikmah lah, minimal bukan kesimpulannya, karena kesimpulan yang saya sampaikan belum tentu benar gitu ya. Jadi memang nikah muda itu dalam Islam itu baik ya, dianjurkan ya untuk menghindari zina dan lain sebagainya. Tapi negara juga sebenarnya mengatur pernikahan itu laki-laki minimal itu adalah 19 tahun dan wanita tentunya, kalau wanita di bawahnya kurang lebihnya itu 18 tahun. Itu ada undang-undangnya, ada aturannya kayak gitu. Meskipun itu tidak mengikat sekali gitu ya. Buktinya ada yang menikah di usia 17 tahun dengan alasan sudah bisa mencari nafkah, mental, ilmunya dapat, akhirnya direstuilah dan terjadi pernikahan tersebut. Tetapi akhir-akhir ini ternyata ada masalah yang luar biasa yang tidak disangka-sangka, akhirnya katanya mau bercerai kayak gitu. Nah, ya sangat disayangkan sekali ya. Terkait masalahnya apa, memang masih simpang siur. Nah, yang terbaru itu adalah akhirnya sosok istri ini mengumbar atau menyampaikan kejelekan-kejelekan suami yang sungguh sangat tidak diduga juga oleh kita warga negara. Si wanitanya mungkin karena kesal dipojokin sama netizen gitu kan, makanya hati-hati netizen. Oh, jadi gini nih, kalau wanita itu kalau sudah dipojokin itu akan meledak gitu ya. Tadinya diam, kemudian akhirnya mengungkapkan gitu kan, dipendam sendiri. Ada omongan banyak sekali, mungkin hatinya juga kan rasa nggak nyaman gitu, akhirnya mengumbar apa yang sebenarnya terjadi. Jadi kemungkinan seperti itu ya. Kita pun hanya menduga-duga saja ya. Tapi hikmahnya apa nih? Ini aja nih, apa namanya? Katanya sih satu alasan tidak sejalan gitu kan. Pendapatnya gimana? Tidak sejalan tuh? Kalau tidak sejalan mungkin terkait dengan prinsip atau kebiasaan si suami ya. Jadi kalau memang menikah itu tidak bisa menyatukan satu pendapat jadi satu itu memang sulit, tetapi harus ada yang mengalah sebenarnya. Misalkan si laki-laki ya ketika sebelum menikah kebiasaannya main ya, kebiasaannya mungkin gaul dengan teman-temannya, mungkin ada kebiasaan ngegame dan lain sebagainya. Nah, ketika menikah sama nggak itu dengan istri? Nah, kalau istri tidak setuju, maka ya harus ada yang ngalah. Nah, siapa yang mau mengalah nih ya? Ya dari kejadian kita aja nih ya. Dulu sebelum menikah itu saya sendiri nih ya, suka ke mall gitu kan, main sama teman sampai malam, kerja sampai malam gitu kan. Pas nikah punya anak itu beda 180 derajat gitu, dari yang tadinya single sekarang jadi seorang istri dan ibu. Jadi sudah gak mikirin itu lagi ya. Sudah, kita fokusnya beda sekarang, bukan kesenangan sendiri, tapi untuk anak dan keluarga. Kalau ini karena apa, pilihan atau memang karena kondisi? Kondisi. Ya, tadinya sih dalam hati tuh kok beda ya antara belum nikah dan setelah nikah gitu, beda 180 derajat. Yang tadinya punya banyak waktu luang gitu kan, punya kesenangan sendiri, sekarang 24 jam harus sama anak. Pasti gimana rasanya coba? Ya, kalau saya memandang seorang wanita itu memang luar biasa. Dia mau mengorbankan ya segala sesuatunya demi suami dan anaknya gitu ya. Ini yang patut saya apresiasi dari istri saya sendiri. Yang di luar sana mungkin juga seperti itu. Ya. Nah, sekarang di posisi suami nih ya. Kalau istri mungkin karena kondisi bisa menerima, karena harus ngurus anak. Tapi bagaimana kalau laki-laki? Nah, laki-laki kan mungkin merasa bebas gitu ya. Akhirnya dia mempertahankan idealismenya atau pendapatnya. Contohnya, saya pokoknya harus main, saya jangan diganggu, saya pengen keluar, hangout dengan teman-teman. Sekedar hobinya tetap dijalanin. Nah, akhirnya ini mungkin yang dianggap mungkin tidak sejalan lagi dengan istrinya, karena istrinya kondisinya sudah berbeda ketika menikah dengan sebelum nikah. Tetapi si laki-lakinya kalau berkekeh seperti itu,
Nah, maka ini kurang baik menurut saya. Jadi memang harus ada yang mengalah, khususnya suami pun harus mengalah. Meskipun bukan berarti istri itu menghalangi 100% gitu. Kalau bisa sih sebagai istri pun tetap harus memberikan ruang, memberikan apa sih hobi suami yang masih harus dibolehin gitu loh. Dek, kira-kira apa sih batasannya ya? Jadi suami itu tidak dilarang 100% kayak gitu. Untuk sekedar hobi kan semua perlu waktu untuk menyenangkan diri sendiri. Cuman kan kondisinya beda antara belum nikah dan setelah menikah. Setelah menikah kan punya tanggung jawab terhadap anak atau istri atau keluarga gitu kan. Sekedar hobi untuk menghilangkan merefresh pikiran boleh saja. Ada waktu yang boleh gitu kan. Ada waktu untuk istri. Jadi jangan hobi dulu, istri nomor 2 atau anak nomor 2. Harus seimbang gitu kan. Oke, jadi ya begitu teman-teman ya. Jadi kalau mensikapi kejadian yang terjadi, memang saya tidak tahu persisnya seperti apa, tapi minimal kita sharing apa yang kami alami selama menikah 6 tahun ini. Alhamdulillah kita masih bersama ya. Dan bocil-bocil juga semakin bikin mungkin itu ya yang salah satunya yang bikin kita harus bertahan kayak gitu. Apalagi itu kan tanggung jawab mengurus anak bukan 100% pada ibu. Nah ini nih harus kebanyakan orang berpikirnya tanggung jawab seorang anak itu terletak pada ibunya. Itu salah kaprah gitu kan. Seorang ibu juga kan perlu pendamping atau penyemangat dalam mengurus anak gitu kan. Kalau suaminya cuek, tidak mau membantu, otomatis si istri itu kan capek, lelah. Siapa sih yang jadi pegangan gitu kan selain suami? Terutama yang bersama, yang hidup bareng satu rumah gitu ya. Beda lagi kalau mungkin LDR ya, memang tempat kerja jauh itu memang berbeda, tidak bisa mengurus 100% dan tidak bisa membantu. Tapi ketika bersama, maka sang suami pun harus membantu mengurus anak, artinya bersama-sama lah kayak gitu. Tapi bukan berarti seenaknya juga nyuruh-nyuruh suami juga yang mengurus itu tidak dijaga, tapi ya saling pengertian gitu ya, saling bagi waktu kayak gitu. Oke, kayaknya ini dulu deh ya sementara podcast kita, bincang-bincang kita. Insyaallah nanti akan kita sambung di video yang berikutnya. Terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa subscribe dulu dan juga like dan share kalau memang suka dengan video dari kami. Terima kasih. Yuk kita pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.